Selamat malam, Sobat Kolam semua. Di episode kali ini, kita akan coba menguak tentang cerita yang sangat menyeramkan. Cerita ini terkait dengan gedung bioskop yang telah lama terjadi kebakaran. Di sana muncul penampakan-penampakan yang sangat mengerikan. Bagaimana ceritanya? Cerita ini berjudul Petugas Loket Bioskop. Terdengar Supri ikut menyanyikan lagu yang diputar dalam Walkman. Potongan lirik dari lagu milik band Padi itu langsung disukai Supri sejak pertama kali muncul tahun 2007. Ia memang tak pernah jauh dari pemutar musiknya, bahkan saat bersiap-siap mencari nafkah dari potongan tiket di bioskop Memoir. Minggu depan, genap sebulan Supri bekerja sebagai petugas tiket bioskop. Pekerjaan yang diterima dari hasil belas kasih seseorang kepadanya. Meski diupah tak seberapa, Supri sangat antusias menjalaninya. Ini adalah kali pertama pemuda lulusan SD itu memiliki pekerjaan di usianya yang seperempat abad. Setelah langit memerah dan merapihkan kerah, dia beranjak dari kamarnya untuk berpamitan. "Mah, Supri berangkat dulu ya," teriak Supri kepada ibunya yang sedang berada di dapur. "Bentar lagi azan, Pri," ujar ibu. "Nanti aja habis maghrib. Toh kamu juga masuk kerja jam 7. Supri segera menjawab, "Biar nggak telat, Mah. Nanti Supri sholat di musola bioskop kok." "Ya sudah, hati-hati ya. Ingat, yang ramah sama pengunjung. Rambut, pakaian, juga jangan berantakan," kata si ibu. "Assalamualaikum," jawab Supri dengan singkat sambil menutup resleting jaketnya. Mungkin karena sudah bosan dengan petuah sang ibu setiap kali dirinya pamit. Setelah melewati beberapa gang sempit dan cibiran tetangga, ia sampai di pinggir jalan raya, menyusuri trotoar sebelum akhirnya beberapa ratus meter berlalu. Supri sudah sampai ke bioskop. Bioskop pertama dan satu-satunya di seantero kota, dengan hanya memiliki 2 teater dan berkapasitas masing-masing 150-250 kursi. Usai sholat ia tunaikan, Supri langsung menuju ruang loket, merapihkan beberapa kertas yang tak perlu dan menaruh kopi di meja loket. Jam telah menunjukkan pukul 18.30 dan sudah terlihat cukup banyak pengunjung di dalam lobi. Supri hanya diam, menatap dari balik loket dengan senyum dan hanya menyisakan ruang untuk 2 gigi tonggos kesayangannya. "Selamat datang di bioskop Memoir. Malam ini mau nonton apa dan berapa tiket, Pak?" sambut Supri dengan sumringah. "Yah, kenapa sih tiap saya mau nonton pasti yang jaga kamu lagi? Hilang mood saya buat nonton kalau lihat kamu tonggos," ujar Herman, pelanggan setia bioskop Memoir. "Saya justru senang tiap lihat Bapak datang ke sini. Gimana, Pak? Mau nonton ayat-ayat cinta, The Photograph, atau Taken?" Supri mencoba memberi beberapa opsi. "Udah saya tonton kemarin. Waktu yang jaga bukan kamu. Saya justru penasaran sama poster di depan tulisannya Sang Pengawas. Itu film tentang apa?" tanya Pak Herman. "Oh, itu film baru, Pak. Baru tayang hari ini. Tiketnya gratis kalau Pak Herman mau nonton film itu malam ini. Ini film lagi promosi besar, Pak," ujar Supri. "Oh ya? Boleh deh kalau memang gratis. Saya pengen paling atas ya. Di sini nih," ucap Pak Herman sambil menunjuk ke kertas berisi denah bioskop yang ada di meja loket. Supri segera melingkari kursi yang dimaksud dengan pulpennya sebagai tanda tempat duduk itu telah dipesan. Ia lalu memberikan karcis tipis
bertuliskan A10 kepada Pak Herman untuk selanjutnya akan disobek di depan pintu teater 1. Meski tak semua, kiranya begitulah kondisi bioskop di tahun 2008. Masih konvensional dan ala kadarnya. Tiketnya aja cuma kertas berwarna putih atau merah muda, berisi keterangan nama bioskop dan tempat duduk dengan font berjenis Arial. Sungguh tak cocok jika hendak diabadikan menjadi histori tontonan yang dipamerkan ke media sosial. Semua jenis uang pembayaran masih dapat diterima, baik yang kertas maupun logam sekalipun. Tinggal tunjuk tempat duduk sambil sedikit membungkuk, memasukkan tangan dan uang ke dalam lubang kaca seukuran mangkuk, lalu kembali ke lobi untuk cari tempat duduk. Itu baru urusan tiket. Belum lagi dengan suasana di dalam teater. Jika dalam satu teater penontonnya sedikit, sudah barang tentu tiket itu menjadi formalitas saja. Orang bebas mau duduk dimanapun dan bertingkah apapun, mulai dari yang merokok, meludah, sambil pasangan yang sedang sibuk melumat lidah. Semua tak masalah. Yang penting sudah bayar. Tidak ada penjajah cemilan dengan harga selangit yang masuk ke dalam teater saat film hendak diputar. Hanya sesekali petugas mencarikan posisi duduk pengunjung dengan senter yang tak kalah terang dari layar. Setelah Pak Herman pergi, tak lama dari pintu masuk, terlihat sepasang muda-mudi kelewat jatuh cinta berjalan menghampiri Supri. Dalam hatinya Supri menggerutu. Aduh, pakai datang segala nih Romeo Juliet gagal. Siap-siap diledekin lagi nih gua. Halo Supri si kelinci, sapa Freddy sambil menggebrak meja loket. Oh Freddy, halo, selamat datang di bioskop Memoir, jawab Supri yang masih antusias menyambut. Halo ganteng, kali ini giliran Fanny, kekasih Freddy yang turut menyapanya. Kaku banget sih lu Tonggos, udah buru pesenin buat 2 orang. Film apa aja deh, yang penting malam ini gue bisa nonton bareng Ayang, ujar Freddy. Ini ada film judulnya Sang Pengawas, kebetulan lagi promo, gratis, mau? Tawar Supri. Haha, goblok, bilang dong dari tadi, kalau gratis biar gue gak perlu ngobrol sama lu. Udah buru tiketnya kasih, biasa, gue di pojok kiri ya, gertak Freddy. Baik, ini tiketnya untuk 2 orang. Terima kasih dan selamat menonton, jawab Supri. 2 pasangan itu segera pergi dari pandangan Supri menuju etalase dan hilang di tengah keramaian. Selanjutnya, giliran satu keluarga berjumlah 4 orang masuk menghampiri Supri. Pri, Bapak pesan 4 tiket, ayat-ayat cinta ya, cepetan. Kakak, jagain tuh si adek, jangan lari-lari, ujar Pak Dodi seraya menyuruh anak-anaknya untuk jangan berseliweran di lobi. Baik Pak, tapi saya mau ngasih tahu nih Pak, ada film baru, judulnya Sang Pengawas. Gratis tiket masuknya untuk malam hari ini aja loh Pak, rayu Supri. Istri Pak Dodi yang juga ada di depan meja tiket mendengar mengenai film gratis itu, untuk selanjutnya turut merayu suaminya. Nah, mending itu aja ya. Lagian, film ayat-ayat cinta kan kita udah nonton minggu kemarin, buka si ibu. Ibu serius? Kan katanya ibu pengen nonton si Fahri sama Naura lagi, ujar Pak Dodi. Si ibu kini teguh dengan pendiriannya. Ia putuskan menonton film Antah Berantah itu hanya karena gratisan dan merelakan tak melihat Fedi Nuril, aktor favoritnya, berlaga di ayat-ayat cinta. Keluarga itu pun akhirnya menyepakati untuk menonton Sang Pengawas tanpa harus voting dengan kedua anaknya. Mereka segera berpindah dan mulai berdebat di etalase jajanan. Senyum Supri yang lebar mulai terhenti oleh karena 3 pemuda yang muncul di hadapannya. Andri, Alfian, dan Aji, anak kampus di kota itu yang rutin datang ke bioskop. Cuy, si Gigi Kelinci lagi jaga nih, buka Andri kepada 2 rekannya yang tak kalah terbahak-bahak mendengar ucapannya. Selamat datang di bioskop Memoir,
malam ini mau nonton apa?" sambut Supri yang mulai terpaksa ramah. "Gua udah bilang berkali-kali supaya lo pakai masker. Kagak lo denger juga," seru Aji. "Mohon maaf mas, saya belum sempat membeli," kembali Supri menjawab. "Tahu nggak apa yang bikin bioskop ini sepi mulu? Selain gara-gara krisis ekonomi tahun ini, gigi lo juga jadi salah satu penyebabnya." Hahaha, ucap Alfian, yang selain hebat dalam ilmu ekonomi di kampusnya, juga tak kalah hebat dalam menghina orang. Supri hanya terdiam beberapa saat, kemudian langsung mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan film Sang Pengawas kepada pelanggannya itu. Sama halnya dengan pengunjung lain, ketiga pemuda tersebut juga tergiur dengan film yang bisa ditonton tanpa perlu merogoh kocek sepeser pun. Segera mereka pergi dari murka Supri dan masuk ke dalam teater 1. Genap sudah 10 orang bersiap menonton film Sang Pengawas. Layar segera diputar. Supri segera beranjak ke lorong sebelah kanan lobi, berjalan ke teater 1 yang letaknya di ujung lorong. Tanpa rasa tega, ia merantai daun pintu itu lalu menggemboknya dan memasukkan kunci ke dalam saku. Supri segera kembali ke lobi, berjalan ke arah sebelah kiri dan masuk ke ruang karyawan di pojok sebelah lock toilet. Supri segera kembali ke lobi, berjalan ke arah sebelah kiri dan masuk ke ruang karyawan di pojok dekat toilet. 10 orang itu duduk dan sedikit keheranan karena dari 200 kursi yang tersedia, hanya mereka yang ada di dalam. Akan tetapi mereka tak ambil pusing. Toh, mereka juga punya tempat masing-masing untuk di-booking. Freddy dan Fanny duduk di kursi kedua dari atas, paling pojok, sambil bersiap melaksanakan agenda lain dari dalam teater bioskop. Pak Herman sudah duduk paling atas, selonjoran dengan kedua kaki yang disandarkan pada kursi di bawahnya. Lain halnya dengan keluarga Pak Dodi. Bersama istrinya duduk di kursi paling tengah, mengapit kedua anaknya. Sementara Andri, Alfian, dan Aji duduk di kursi baris kelima dari bawah. Setelah melewati beberapa iklan yang tak perlu, layar memperlihatkan hitung mundur dari angka 5 hingga ke angka 1, menandakan film Sang Pengawas segera dimulai. Selamat datang. Aku Sang Pengawas akan memandumu menyaksikan film terbaik abad ini. Bersiap dengan segala rupa kejutan dan kemewahan di dalamnya. Terdengar suara yang seperti robot dan wajah seseorang yang memakai topeng di layar. Kali ini layar menunjukkan tulisan berwarna merah. Bagian ke-1, Rahasia Keluarga. Film ini bergaya kamera first person, sehingga para penonton seolah berada di dalam film. Terlihat seseorang yang ada di dalam layar sedang merebah badan di atas kasur dengan di depannya terdapat TV yang menempel di dinding. Pandangannya menengok ke arah kiri. Nampak perempuan bertubuh aduhai setengah telanjang sedang mengenakan pakaian. Kemudian giliran orang tersebut merapikan pakaian, bangun, lalu melumat bibir perempuan itu dan berjalan menuju pintu. Di luar pintu terlihat lorong yang berisi banyak pintu di kiri dan kanan. Para penonton segera menyadari itu adalah lorong dari suatu hotel. Setelah sampai di lobi hotel, perempuan itu berpamitan. Orang dalam layar itu kemudian berjalan menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil sedan berlogo BMW. Terlihat tangan sedang menyalakan mobil dan merapikan kertas parkir. Lalu saat menengok ke atas dashboard, terlihat bingkai kecil berisikan foto keluarga, seorang lelaki dan perempuan yang mengapit dua anak kecil di tengahnya. Ruang teater 1 yang semula hening, hingga teriakan histeris dari istri Pak Dodi memecah seisi ruangan. "Ayah, kok itu foto kita ada di dalam film? Itu mobil kamu kan ya?" Pak Dodi tak kalah kaget lalu berteriak, "Apa-apaan ini? Petugas, tolong!" Ia bingung sambil menengok ke arah ruang pemutar film. Namun saat hendak berdiri, Pak Dodi tak bisa menggerakkan tubuhnya. Mendadak seisi penonton di ruangan itu tidak dapat bergerak, kecuali mata dan mulutnya.
seolah ada sesuatu yang membuat mereka terbujur kaku. "Tolong, siapapun, tolong bantu saya!" Pak Dodi kembali berupaya meminta bantuan. Panikan mulai terjadi, semuanya berteriak meminta tolong. "Ayah, kita kenapa? Kok ibu nggak bisa gerakin badan?" ujar ibu yang berusaha menggerakkan tangan dan kakinya. Selain keluarga Pak Dodi, pengunjung lainnya pun berlaku sama, berusaha menggerakkan tubuhnya. Sayangnya upaya itu nihil. Mereka tetap tidak dapat bergerak. Tiba-tiba muncul suara dari layar yang terlihat sedang bernarasi. Dan film itu terjeda masih pada skin foto keluarga dalam bingkai di dashboard mobil. Kepada para pengunjung, diharap tenang. Sekali kalian menonton ini, kalian harus menyelesaikannya sampai akhir. Sampai nanti film ini selesai, para penonton hanya dapat melihat dan berbicara. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Diharap kepada penonton untuk tetap tenang dan menikmati bagian ke-1 ini tentang kisah rumah tangga dari Pak Dodi Prasetyo. Ujar sang narator film itu. "Enggak, Bu. Ini bukan ayah. Ini bohong. Jangan percaya, Bu," ujar Pak Dodi. "Mama, kok itu ada ayah di film?" Kali ini giliran Rani, si sulung berumur 9 tahun, bertanya kepada sang ibu. Pernyataan Pak Dodi segera disanggah oleh anaknya sendiri, sementara si ibu hanya terdiam. "Ayah, siapa perempuan itu? Tega banget kamu ya. Jadi selama ini kamu ternyata selingkuh." Si ibu kini telah percaya dengan apa yang ia lihat di layar. Belum sempat Pak Dodi menjawab, film kembali dimulai. "Betul, Bu Sri, itu adalah suamimu. Apa yang ibu lihat barusan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Pak Dodi jika pulang larut malam. Lembur, nama wanita penghibur," ujar narator yang kembali bersuara. Sang narator kembali berujar, "Suamimu sudah setahun belakangan berhubungan dengan perempuan itu. Tentunya ia merahasiakannya darimu. Ia tak puas denganmu yang setiap hari hanya menggerutu. Selain tentu karena kamu sudah tak sesegar dulu." Adegan itu kemudian berlanjut hingga sampai ke rumah Pak Dodi sebelum berubah menjadi gelap. Sang narator menjelaskan, "Saya berikan waktu sejenak untukmu, Dodi, mengklarifikasi. Sebelum nanti istrimu yang gantian mengklarifikasi." "Kamu keterlaluan ya. Besok kita cerai," tegas Bu Dodi. "Ayah minta maaf, Bu. Ayah nggak mau kita cerai. Gimana anak kita nanti, Bu?" mohon Pak Dodi sambil menangis terseduh. "Enggak, aku bisa urus anak kita, dan mereka bakal ikut aku. Besok aku urus surat cerai," ujar Bu Dodi. Saat Pak Dodi hendak bicara, tiba-tiba layar kembali menyala. Terlihat adegan berikutnya yang akan mengagetkan sang istri. Pada layar film itu terlihat tangan sedang mengetik sesuatu di ruang percakapan BlackBerry Messenger dengan kontak seseorang bertuliskan "item manis". Terlihat jelas percakapan itu berisikan, "Terus suamimu gimana? Nanti bakal tahu nggak?" "Ah, tenang aja, dia sibuk kerja. Sabtu nanti dia ada agenda ke Bogor. Pasti menginap. Anak-anak juga dijaga bibi. Pokoknya kita harus jadi ke Bandung." "Oke, sampai jumpa Sabtu nanti ya, item manis kesayanganku." "Sampai jumpa juga sayang. Jangan lupa hapus chat ini ya, biar nggak ketahuan suamimu." "Siap." Pak Dodi segera sadar, istri tercintanya juga ternyata punya selingkuhan. Memang orang jahat akan dipasangkan dengan yang serupa. Betapa menjijikannya perilaku kalian berdua, saling bermain belakang di saat sudah diberkahi keturunan 2. Tak terbayang bagaimana nasib anak-anak kalian kelak saat tumbuh dewasa. Demikian sang narator kembali bersuara. Pak Dodi dan istrinya cuma mampu termangu. Sementara itu, penonton yang lain hanya terdiam kaku, menyaksikan satu keluarga yang terkadung malu.
Narator kembali melanjutkan narasinya. Baiklah, aku rasa sudah cukup cerita bagian yang ke-1. Biarkan para pemeran di bagian ini menyelesaikannya sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua. Selamat menyaksikan. Layar kembali berubah gelap. Sebelum muncul tulisan berwarna merah bertuliskan bagian kedua, pejabat bejat. Kamera itu menunjukkan tangan yang sedang menyalakan rokok di atas meja. Dan di hadapannya ada pria yang masih muda sedang duduk tegap. Untuk selanjutnya berkata, "Begini Pak, soal lokalisasi yang ada di pesisir, saya minta tolong untuk dikondisikan. Ini ada 4M untuk sewa 4 bulan ke depan. Mohon dikondisikan ya Pak Herman," ujar pria itu sambil membuka koper yang diletakkan di atas meja. Ya, bagian kedua ini membahas mengenai Herman Sudrajat, Kepala Dinas Perizinan Kota yang sudah 10 tahun menjabat. Tentu seantero kota mengenalnya, apalagi ia dicitrakan sebagai seorang pejabat yang taat beragama. Baik, senang sekali berbisnis dengan saudara. Mengenai tempat itu sudah saya atur. Kamu tenang aja. Oh iya, saya boleh minta satu hal lagi nggak Mas? Ujar Pak Herman. Apapun untuk Bapak, dengan tegas pria itu menjawab. Kirimkan satu yang cantik. Nanti saya beritahu titiknya. Kalau bisa yang di bawah 20 tahun ya, minta Pak Herman. Siap. Segera saya siapkan pesanannya Pak. Izin, saya mau langsung pamit Pak. Mari. Pria itu langsung bangun dan pergi menuju pintu keluar. Film itu kembali terjeda. Mungkin sang narator sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anjing, maju sini ke hadapan saya. Jangan cuma suara doang. Saya sembelih kamu sekarang, teriak Pak Herman dari kursi paling atas yang sontak mengagetkan para penonton. Nah, pas sekali di tempat yang dimuliakan ini, kita sedang bersama sang pemeran. Sungguh sebuah kehormatan untuk kami semua Bapak Herman, ucap narator dengan bersemangat. Ini semua cuma omong kosong. Saya minta kepada semua yang ada di sini untuk jangan percaya. Pecundang yang barusan bicara tadi hanya sedang mencari sensasi, bela Pak Herman. Aduh Pak Herman, gua kira lo beneran agamawan. Taunya kelakuan lo macam hewan, buka Andri yang tiba-tiba bersuara. Woi, anak haram, jangan ikut campur. Mau saya sembelih juga lehermu, teriak Pak Herman dari atas. Hahaha, lo kira gua takut Pak? Udah tua, bukannya ngomong cucu, masih aja ngikutin nafsu, balas Andri. Cekcok di antara keduanya langsung dipotong oleh narator. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Kiranya kita bisa mengambil hikmah dari apa yang ia sampaikan. Oi bajingan, keluar sini, datang ke hadapan saya. Setelah film ini selesai, anak buah saya pasti akan cari kamu kemanapun. Kembali Pak Herman menantang. Gertakan itu tampaknya tak digubris oleh narator, karena tiba-tiba layar kembali gelap dan memunculkan tulisan bagian ketiga, kisah kelam Romeo dan Juliet. Semua tak terkecuali Pak Herman kembali fokus ke layar sambil menerka adegan selanjutnya. Fen, cowok lu bakal tahu nggak? Terlihat seorang lelaki muncul di layar. Jelas saja korban berikutnya dari film Sang Pengawas adalah Fanny, kekasih dari Freddy. Santai Don, cowok gue goblok. Dia cuma jadi ladang duit gue. Manusia satu itu nurut sama gue, ujar Fanny. Oke deh, jadi kapan lo mau ngasih gue mobil? Ucap Doni yang belakangan disadari penonton sebagai selingkuhan Fanny. Fanny segera menyela. Nanti dulu ya Beb, gue perlu ngerayu Freddy sedikit lagi. Tiap gue ketemu dia, selalu yang dibahas nikah mulu. Oh, jadi kalian mau nikah? Emang lo mau punya suami macam dia? Ledek Doni. Ya jelas gak sudi lah. Mana mau gue nikah sama manusia macam dia, yang cengeng, goblok, jelek pula. Gue cuma pengen duitnya aja.
jawab Fanny. Wah, parah lo mainin perasaan orang, ujar Doni. Ya gimana ya, orang dia juga cuma butuh badan gue doang, bukan diri gue. Mending gue nikah sama lo. Kembali Fanny menjawab. Mendengar percakapan itu, dari semua penonton, jelas Freddy yang paling murka dan kecewa. Melihat momen yang tepat, narator langsung menjeda film itu. Sayang, maafin aku. Aku mohon. Aku bercanda kok bilang begitu, ujar Fanny yang mulai terbata-bata berbicara kepada Freddy di sampingnya. Sang kekasih tentu tak tinggal diam. Segera melepas murkanya. Dasar cewek murah. 5 tahun kita bareng, Fan. Udah berapa lama lo begini? Jawab. Gak usah lagi lo ngelak. Gue lebih percaya film gratisan yang kurang dari sejam ditonton ini ketimbang sama lo yang udah bertahun-tahun gue kenal. Satu hal yang gue bisa pastikan setelah film ini selesai, lo mati. Bentak Freddy sambil menangis. Maafin gue sayang, gue mohon. Fanny kehabisan kata-kata. Ya, gue maafin lo Jalang. Syaratnya cuma satu, lo mati. Dan gue yang bakal lakuin sendiri. Sehabis lo mati, gak akan ada satupun di dunia ini yang bakal tahu mayat lo, ujar Freddy yang bernada murka. Narator kembali muncul. Inilah kisah Romeo Juliet abad ini, menyisakan kepedihan yang mendalam. Lagi-lagi Romeo yang tersakiti, bukan karena menelan racun, melainkan karena ulah Fanny yang mematikan bagaikan racun. Aku sangat menikmati adegan ini. Cerita tentang cinta yang fana dan nihilistik. Tapi walau bagaimanapun, hanya mabuk cinta, mabuk yang tak diharamkan. Sebagai penutup dari bagian ketiga ini, akan kubacakan kutipan William Shakespeare dalam bukunya Romeo dan Juliet. Cinta adalah berat dan ringan, terang dan gelap, panas dan dingin, sakit dan senang, terbangun dan terjaga. Cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia yang sesungguhnya. Demikian pernyataan sang narator seraya membuat layar kembali gelap. Penonton kembali terdiam sembari diselimuti rasa penasaran soal siapa korban berikutnya dalam film ini. Sudah jelas di pikiran Andri, Alfian, dan Aji. Kali ini selanjutnya pasti mereka. Ketiganya kini berkeringat dingin dan bersikap dingin. Layar kembali menunjukkan tulisan berwarna merah darah dengan tulisan bagian keempat. Aksi biadab dari kaum beradab. Selamat datang di bagian berikutnya. Sebagai pembuka, kita perlu pahami bahwa tak semua kaum berpendidikan mempunyai rasa kemanusiaan. Aku akan membuktikan pernyataanku barusan. Bukan lewat ucapan, melainkan lewat adegan yang selanjutnya akan kalian saksikan. Tutup sang narator sebelum layar kembali bersinar, memperlihatkan 3 orang pemuda sedang berada di suatu hutan. Tersorot kamera 2 orang pemuda sedang menyiksa seseorang yang sudah dipenuhi darah. Kemudian pada layar terlihat tangan yang sedang memegang tongkat bisbol. Seketika dihantamkan tongkat bisbol yang dipegang ke atas kepala orang yang berlumuran darah itu dengan keras. Tongkat bisbol itu bahkan sampai patah. Demikian orang yang dihantam benda tumpul itu memuncratkan banyak darah. Touchdown! Gokil Undri! Ucap seseorang yang sudah barang tentu itu adalah Aji. Yoi, udah nih lo urusin Al, ujar Andri kepada Alfian. Tar dulu Ndri, mau kita buang kemana ini? Tanya Alfian. Andri dengan solutifnya menjawab, gak usah ribet, kita masukin sekarang ke dalam mobil. Terus cus deh kita ke pantai. Di sana kita cari kayu, bakar dia. Hitung-hitung sekalian buat bakar ikan. Gimana? Cocok Ndri. Udah Al, ayo kita masukkan ke mobil. Mumpung masih jam 10. Sekalian kita cari kayu di sini. Terus masukin deh ke mobil. Paling sejam udah nyampe. Enak banget.
Pasti tengah malam lihat laut sambil bakar ikan. Habis itu kita ngeganja deh. Hahaha, jawab Aji. Ketiga pemuda itu segera beranjak, membersihkan TKP dengan peralatan yang telah dipersiapkan. Lalu layar menyorot ke arah mayat. Film tersebut langsung terjeda. Narator kembali memandu penonton yang masih ketakutan dengan kata-katanya. Kiranya begitu pembuktianku. Ketiga mahasiswa yang sekarang ada duduk di bangku itu tak lain adalah pelakunya. Mereka bertiga menghabisi nyawa rekan sesama mahasiswanya, Topan, salah satu mahasiswa yang menemukan fakta tentang korupsi yang dilakukan oleh ketiga pemuda itu. Andri, Alfian, dan Aji adalah petinggi dari anggota BEM di kampusnya. Sementara Topan adalah ketua lembaga pers mahasiswa. Bulan lalu, Topan menyelidiki laporan keuangan penyelenggaraan masa orientasi kampus yang janggal. Dengan kemampuan jurnalistiknya, ia berhasil menemukan adanya penggelembungan dana sebesar 50 juta rupiah. Topan dalam investigasinya berkesimpulan bahwa Andri bersekongkol dengan rektor kampus soal nominal tersebut. Sudah barang tentu, Topan mewawancarai petinggi kampus dan BEM itu. Pak Rektor dan Andri kalang kabut karena Topan secara luar biasa berhasil mengetahui kebiadaban mereka. Sayangnya, di kampus itu ketua BEM jadi kacung akademik. Andri yang ditekan rektor jelas panik. Rupanya rektor lebih panik, mengingat jika persekongkolan ini terbongkar akan membuka kotak Pandora yang lain. Pak Rektor meminta Andri menghilangkan Topan dari peradaban. Benar saja, akal sehat Andri ikutan hilang. Ia akhirnya meminta bantuan dua wakilnya di BEM, Alfian dan Aji, untuk bersama-sama mengeksekusi Topan. Peristiwa penyiksaan dan pembakaran Topan pun tak diketahui. Kedua orang tua Topan bahkan menganggap anaknya hilang begitu saja. Sungguh realita memang irasional. Mampus kau Andri ketimbang saya. Ternyata dirimu jauh lebih rendah dari hewan. Hahaha. Tiba-tiba suara dari Pak Herman terdengar. Ulah bejat pemuda yang sedang diperlihatkan di layar tak mendapat komentar apapun selain dari Pak Herman. Andri, Alfian, dan Aji hanya terdiam kaku. Baiklah, demikian bagian keempat. Rasanya tak perlu berlama-lama untuk membuktikan kejahatan dari para mahasiswa ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke adegan penutup dari film ini, ujar narator. Layar kembali gelap. Lalu kini muncul tulisan berjudul bagian kelima. Aku, sang pengawas. Adegan berpindah memperlihatkan seseorang dengan topeng sedang berdiri di belakang loket, yang kemudian segera diketahui adalah loket bioskop Memoir. Orang bertopeng itu hanya terdiam selama beberapa saat. Kemudian dilepaskan topeng itu dari wajahnya. Maka semua penonton langsung mengetahui siapa orang itu. Dialah Supri, si petugas loket bioskop. Selamat datang di bioskop Memoir. Malam ini mau nonton apa? Ujar Supri. Selanjutnya, Supri akan berpidato dengan cukup panjang. Ya, akulah sang pengawas itu yang merancang ini khusus untuk kalian, para manusia yang menjadi bajingan dengan caranya masing-masing. Pertama-tama, aku akan memberitahu bahwa ini adalah siaran langsung. Kedua, aku melumpuhkan tubuh kalian untuk sementara. Termasuk sebagai tambahan, sekarang ini kalian tidak bisa bicara dan hanya dapat menggerakkan mata. Aku tidak suka dicela saat bicara. Ibuku bilang itu tidak sopan. Jadi, mohon maaf soal itu. Terlebih, tujuan sesungguhnya, aku tak ingin ada pembantaian di teater satu ini. Karena aku tahu, jika saja tubuh kalian tak aku lumpuhkan, kalian jelas akan langsung saling melukai atau bahkan saling membunuh satu sama lain.
Bukankah itu kebiasaan kalian, wahai anak Adam? Oh iya, tentu kalian bertanya tujuanku. Tenang saja, aku tak akan membunuh, bahkan saat film ini selesai. Lagi pula, aku ditugaskan bukan untuk mencabut nyawa. Aku hanya ingin memperlihatkan segala dosa yang telah kalian perbuat, bahwa tindakan kalian sangat menjijikan. Semua ini tak lain karena kalian yang telah mengusikku terlebih dahulu. Pak Herman, 5 tahun lalu, kau menghabisi seorang demonstran yang menolak penggusuran kampung kumuh untuk pembangunan hotel mewah. Demonstran itu adalah ayahku. Kau jelas salah, menghilangkan nyawa orang lain dengan sadis. Tapi sekarang aku akan segera beralih ke keluarga Pak Dodi, sepasang suami istri yang pernah menabrak ibuku dengan mobil hingga lumpuh tanpa pernah sudi bertanggung jawab. Kalian pikir aku tak tahu? Setelah ibuku lumpuh, ekonomi keluargaku juga ikutan lumpuh. Tapi ya sudahlah. Selanjutnya kalian berdua, Freddy dan Fanny. Kalian selalu merudungku sepanjang waktu. Bahkan sejak kita pernah satu kelas di sekolah dasar hingga aku bertumbuh besar. Terakhir, ini yang paling aku tunggu-tunggu, trio mahasiswa. Kalian adalah pecundang yang berlindung di balik jabatan dan backingan. Terlebih, wartawan kampus yang kau habisi itu adalah Muhammad Topan Malaka, satu-satunya orang di kota ini yang mau berteman denganku. Meski kami berbeda nasib, meski aku tak kuliah, meski kami tak seumuran, Topan adalah orang yang selalu baik dan mengajarkan banyak hal kepadaku. Sungguh, itu adalah kehilangan besar setelah kematian ayahku. Tapi ya sudah, aku di sini hanya sedang mengeluh, bukan hendak membunuh. Meski aku hanya lulusan SD, aku dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang munafik. Kalau bukan karena titah sang guru, aku tak akan bersusah payah mengumpulkan kalian di sini. Aku maafkan semua kesalahan yang kalian perbuat kepada malaikat-malaikatku. Sama halnya jika ayahku dan Topan masih hidup. Mereka tentu akan jauh lebih mudah memaafkan kalian. Sudahlah. Aku tak mau berlama-lama di dunia ini. Mulai detik ini, kalian dapat melanjutkan hidup kalian masing-masing. Tebuslah apapun yang bisa kalian tebus. Kembalilah pada kebaikan yang dulu pernah kalian miliki. Aku, Supri, pamit undur diri dan terima kasih telah menonton. Dan terima kasih telah mengunjungi bioskop memoir. Sampai jumpa di masa nanti. Tutup Supri yang langsung membuat layar kembali gelap. Seketika seluruh tubuh para penonton kembali dapat digerakkan. Akan tetapi, tak ada semenit mereka semua langsung pingsan. Tiba-tiba para penonton terbangun saat lampu teater satu dinyalakan dan tentu semuanya terkejut melihat isi ruangan itu tampak berantakan tak terurus, seolah sudah lama terbengkalai. Seketika, ke-10 penonton film Sang Pengawas berlarian ke arah pintu. Mereka sampai ke lobi dan lagi-lagi dikejutkan oleh seisi ruangan yang sudah hancur, kotor, dan bau seperti bekas terbakar. Hingga saat menuju pintu keluar bioskop, mereka sadar bangunan itu nampak seperti sudah lama tak beroperasi. Lalu muncul 2 satpam, salah satu bank yang berjarak 2 bangunan dari bioskop. Selamat malam. Mohon maaf, ini kalian semua rame-rame habis ngapain keluar dari bioskop ini? Loh, Bapak gimana? Kalau keluar dari bioskop, tandanya kami habis nonton film, Pak. Teriak Pak Herman. Kedua satpam itu saling bertatapan keheranan. Seseorang di antaranya bertanya, "Mohon maaf, Pak, nonton film? Bapak nggak salah?" "Iya, kami habis nonton film, judulnya Sang Pengawas," jawab Pak Herman. "Aduh, gimana ya, Pak?
Saya bingung jelasinnya, ujar satpam itu. Ngomong yang benar. Kembali Pak Herman membentak. Satpam itu dengan lembut menjawab, "Mohon maaf, mungkin kalian bakal kaget. Tapi bioskop ini sudah sebulan tak beroperasi setelah kebakaran hebat dan ada satu orang yang menjadi korban." "Siapa?" tanya Pak Herman. Kalau nggak salah namanya Supri Pak, yang jaga loket. Yang giginya tonggos. Dia jadi korban satu-satunya waktu lagi evakuasi semua pengunjung. Dia telat keluar. Mayatnya ditemukan di loket. Maaf Pak, hanya itu yang kami tahu. Kami izin pamit Pak. Mari, tutup satpam itu sambil berlari. Pak Herman, Pak Dodi dan keluarganya, Freddy, Feni, Andri, Alfian, serta Aji hanya terdiam setelah mendengar penjelasan dari satpam tadi. Aneh, bingung, takut dan penasaran tentang semua yang telah mereka alami, termasuk bagaimana bisa mereka ada di sini dan soal Supri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Herman menyerahkan diri ke pihak berwajib dan mengakui perbuatannya terhadap lokalisasi di kotanya. Hal yang sama dilakukan oleh trio mahasiswa. Mereka mengakui telah membunuh Topan atas perintah Pak Rektor dari kampusnya. Lain halnya dengan Freddy, ia memutuskan kekasihnya Feni dan menikahi perempuan lain. Feni yang tak jadi ia bunuh. Sementara Pak Dodi dan istrinya bersepakat untuk tidak jadi bercerai. Keduanya malahan merayakan pesta ulang tahun pernikahan pada minggu depan. Ada beberapa pesan yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Demikianlah cerita horor yang telah saya ceritakan.